Halo semuanya, hari ini kita akan masak capellini pasta seafood dengan roasted tomato sauce. Ya, kalian siap? Ikutin kita. Oke kalian semua, hari ini kita bikin sesuatu yang spesial. Nah, untuk hari ini saya sudah ada di ruang bagus, teman lama, sama-sama seorang chef. Ini dia, Chef Index. Halo semuanya, apa kabar? Baik, gimana Chef? Hari sehat, ini sehat. Kita sehat. bikin apa nih? Jadi hari ini awalnya saya terima kasih dulu ya sudah mau datang ke sini. Iya. Bagus. Bertamu. Ya. Nah, hari ini juga saya tidak masak, yang masak Chef Index. Tapi saya di sini hari ini menjadi kominya Chef Index lah. Ini kadang-kadang orang nanya itu komi apaan? Komi itu ada. Sangkain Ya apa? ini kan gitu. chefnya, jadi saya anak buahnya lah. Asisten. Asisten. Iya. Sip. Assisting lah istilahnya kan. Kalau komi itu kita kalau di dapur ada chef, ada asisten, kemudian ada biasanya membantu untuk preparation biasanya. Betul. Gitu. Jadi sekarang ini kita mau bikin angel hair pasta atau kalau bahasa kerennya capellini. Capellini. Capellini istilahnya basically kombinasi dengan seafood. Kemudian sausnya mau bikin antara jadi bikin roasted tomato and garlic sauce. Oke. Jadi simple, bahan-bahannya juga mudah, nggak susah dicari. Semuanya bisa didapatkan lah basically gitu ya. Tapi ini basically kan mungkin pasta jadi favorit banyak orang juga gitu ya. Jadi kalau orang sekarang semua mau pasta, macam-macam pasta, tapi ini salah satunya ya. Ini angel hair pasta. Jadi sebetulnya kalau angel hair ini masaknya cepat sekali ya. Dia matangnya cepat karena dia tipis banget juga. Jadi teksturnya juga beda ya. Kalau kita makan ini kan masing-masing pasta punya tekstur yang berbeda ya kalau kita lagi makan. Jadi angel hair itu sangat lembut karena dia kecil juga. Teksturnya di mulut tuh beda gitu. Jadi selera masing-masing sih sebetulnya. Kalau saya sendiri sih seneng banget sama angel hair. Oke, chef. Let's do it. Nah, jadi kita ini karena yang paling lama kan bikin sausnya. Betul. Gitu ya. Karena kita mau roasted tomatonya, jadi tomatnya bisa pakai tomat apa aja. Sini kita pakai steak tomato yang lebih besar ya. Yang penting dia merah karena ini mempengaruhi colornya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada tomat, kalau tomat biasa kadang-kadang juga suka, kadang-kadang ada yang kuning, ada yang ini, jadi cari yang semanis mungkin ya, ripe mungkin. Dan ini sausnya keuntungannya bisa dibikin duluan. Ya betul. Nggak bilang masaknya cepet, angel hairnya cepet, pastanya mungkin perlu waktu ya untuk sausnya ya gitu ya. Betul. Nah ini sebelumnya kita mau blanch dulu, mau kupas kulit. Sebenarnya bisa tanpa, bisa juga misalnya kita mau pakai dengan kulitnya nggak apa-apa. Cuman biar lebih smooth di mulutnya, kita ini aja ya, kupas aja ya. Jadi ini sistem blanching atau how to peel tomato juga ya. Buka aja untuk apa namanya tengahnya, terus kemudian diberi guratan kali di tengahnya ya. Jadi supaya nanti gampang ngupasnya gitu. Sip. Ini ya, kita iniin dulu. Minta tray-nya, jadi kita taruh di sini aja dulu. Ya. Sip. Jadi untuk sausnya sendiri ini jadi bisa menggunakan tomat ini, tomat lokal juga bisa. Gabung bikin cherry tomato juga bisa. Kalau cherry tomato nggak usah dikupas ya, kalau nggak besok jadinya. Ini kan sebentar aja cuma buat supaya ya, easy to peel ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Soalnya kalau di hotel biasanya dimarahin kalau sampai sampai terlalu banyak kan gini. Ulang lagi. Betul. Karena ini kan tujuannya beda-beda ya. Kalau kita mau kupas untuk memang dipakai nanti untuk sebagai garnish jangan lama-lama gitu loh. Nah, ini udah kelihatan ini dia udah lepas nih. Kalau buat saus sih nggak apa-apa. Jadi dia agak banyak juga nggak apa-apa. Supaya atau juga hancur nanti jadi sauce kan. Jadi itu nggak. That's an excuse from the komi biasanya. Exactly. Iya chef, ini kan pakai buat saus chef gitu. That's why because I'm a komi gitu loh. Jadi harus cari excuse-nya. Excuse yang saya dulu memang lakukan juga gitu loh. Nah ini kelihatan kan dia udah ini loh. Gampang banget bisa kan, gampang gitu. dikupasnya ya nggak. Nih. Jadi seperti bilang ini tadi kan jadi sebenarnya sama kulit bisa ya. Betul. Cuman kalau misalnya dibuka kulitnya itu dia jadi nanti sausnya lebih smooth aja gitu. Jadi nggak ada tinggalan. Ini kelihatan gampang banget kan bukanya. Nah kayak gini ya nggak?
Nah, biasanya tuh ini tugasnya Komi nih, ya nggak? Karena kalau chef sudah nggak ngurusin gitu lagi ya. Chef udah nggak mau ngurusin kayak gini. Jadi tugas saya nih hari ini, jadi kerjain kayak gini, nih ya. Peeling. So easy. Panasin oven juga ya. Jadi oven dipanaskan 180. Ya. Jadi nanti ini bisa membuat biar proses charnya atau browning tomatnya biar bagus. Dan kita tambahkan bawang putih. Bawang putih sebenarnya bebas ya. Ada yang suka strong garlic flavor, ada yang mau cuma sedikit ya. 2 atau di sini saya pakai 3 karena saya senang ngerasa garlicnya keluar gitu ya. Ini kemudian tomatnya kita potong 2 aja. Seperti ini. Ya, sebenarnya mau dipotong 4 juga boleh ya. Ya, ini kita letakkan di sini. Ini kita semua sudah cuci tangan ya, jadi aman. Iya. Selalu. Oke. Ya. Dan ini kita, jadi garlicnya nggak usah dicincang ya, tinggal kayak ada yang mau kita geprek sedikit aja. Terus kemudian olive oil. Nah ini black pepper. Saya mau tambahin basilnya jangan di roast bareng gitu ya. Nanti basil nanti kita masukkan mungkin pada saat kita udah jadi purenya gitu. Betul. Nah ini kita masukkan jadi 180 derajat sekitar 20 menitan gitu ya. Tomat udah di dalam. Tomat udah di dalam. Okay. Sekarang kita Next, bikin onion. untuk persiapan buat nanti bikin pastanya ya. Jadi Sip. kita bikin onion aja, Sip. onion dice. Sip. Terus kemudian ini kita juga akan menggunakan lemon. Lemon nanti kita ambil zestnya dulu, Yep. baru kemudian ada jusnya dikit. Sip. Kemudian kita menggunakan seafood 2 ya, ada udang Ya. sama salmon. Sebenarnya ikannya atau seafoodnya bisa apa aja. Ya. Yang penting sini kita lihat bahwa ini harus fresh. Ya, ini udang supaya tahu fresh kan biasa ya, ini harus firm. Ya. Terus dia biasa kepalanya tidak lepas gitu ya dari badannya. Jadi nanti itu dia juga kalau misal dimasak jadi masih garing gitu ya. Ini kita potong istilahnya prawn tail on ya. Ini medium prawn biar masih ada sisa ujungnya dikit tailnya biar ini bagus. Nah kemudian kita menggunakan salmon, ikannya bisa pakai ikan yang lain juga boleh. Tapi sarannya sih ikan yang mungkin agak sedikit lebih jadi nggak terlalu hard. Mungkin tuna juga nggak apa-apa sebenarnya tuna ya. juga nice ya. Yang penting seafoodnya bisa menggunakan mussel juga, pakai clam juga ya. Jadi ini scallops ya. Jadi ada is endless lah ininya gitu ya. Nah, kenapa di sini kita juga pakai salmon ya? Karena ini kan ada 2 warna ya. Udang dia agak putih ya, pink. Nanti salmonnya juga ada warnanya ada berbeda. Tapi ya seperti Chef Index bilang, mau ikan yang mana aja juga nggak masalah sih. Misalnya ini kan pasta nih, sebetulnya kan base-nya Italian lah, ya nggak? Yeah. Nah, zaman sekarang itu dengan bahan-bahan yang kita sudah bisa beli di supermarket, di pasar, itu sebetulnya kita sudah bisa bikin masakan Itali sebenarnya di rumah, ya nggak? Iya, Nggak betul. mesti pergi lagi ke restoran atau kemana, ya nggak? Apalagi sekarang ini kan kita sangat terpaksa harus di rumah, ya nggak? Iya. Jadi belanja aja ke pasar atau misalnya ke supermarket, beli yang kalian butuh, and you can do it at home, actually, ya nggak? Ya ini kita siapkan untuk onionnya, jadi setengah onion aja. Ini kita mau bikin untuk 2 porsi ya. Ya mungkin bisa lebih lah. Ya. Karena nanti cutting boardnya kita pakai juga untuk bikin seafood ya supaya jadi. Nah mungkin ini karena kominya supaya nggak ada kerjaannya gitu. Suruh kita bikin ini aja ya. Sini. Nah itu berarti ini pakai microplane kita mau bikin lemon zest. Sini. Sama nanti kita ambil jusnya. Sini. Oke. Oke. Ini ya. Kalau bikin lemon zest itu lemon itu kan ada putihnya juga, ya nggak? Jangan kita sampai kena putihnya Sampai ya. dalam. Karena putihnya itu sangat Pahit. pahit, ya. Jadi kita kupasnya tipis di atasnya aja. Ya. Kalau kita lihat ini kan orang bilang, kok ini nggak ada kejunya ya, nggak ada parmesannya gitu ya. Nah kita mungkin sedikit informasi aja kalau misalnya kita masak seafood pasta di Italinya itu memang never use cheese gitu. Ya, betul. Karena buat mereka mungkin ada yang jadi delicate daripada seafoodnya biar nggak cover dengan kejunya ya. Jadi dia biar seafoodnya tetap seperti itu. Jadi kalau kita ke restoran Itali jangan minta
cheese gitu ya. Walaupun kalau di kita sebenarnya sih ada aja terus gitu ya, gitu ya. Tapi kalau kita keluar. Soalnya gini, orang Italia itu lebih senang rasa aslinya ya. Kalau kita makan tomato sauce ya dia ingin rasain tomatonya gitu loh. Kalau hal yang lain juga ya seperti tadi seafood, dia ingin rasa seafoodnya. Ya seperti Chef Index bilang, kalau kita kasih terlalu banyak cheese, hilang itu. Jadi rasanya keju. Tapi kita sebagai orang Indonesia senangnya gurih-gurih. Iya. Ya, ini saya kasih garam dulu ya, air pastanya. Iya. Nah ini juga mungkin kalau orang banyak yang apa perlu dikasih minyak di ininya. Iya. Sebenarnya kan enggak, sebenarnya hanya perlu. salt water aja gitu. Nggak perlu kasih minyak. Kalian butuh kasih minyak kalau nanti sudah mateng, kalian mau nyimpen pastanya, saring, lalu dikasih minyak. Tapi jangan dicuci pakai air ya, air dingin jangan. Itu nanti starchnya semua keluar, semua hilang. Kita ingin mempertahankan itu. Jadi habis pastanya mateng sesuai selera, kalau bisa al dente, kalian saring pastanya, terus langsung dikasih minyak. Lalu didinginkan, disimpan. Ya. Jadi itu yang untuk pasta itu penting banget gitu ya, karena dia terus air rebusannya biasanya juga jangan dibuang dulu, karena itu nanti kita bisa tambah untuk menambahkan sausnya kalau untuk yang pasta yang kering-kering ya. Betul, karena di sana banyak starchnya dari pastanya ya, dia akan mengikat nanti pastanya. Jadi pas kita bikin sausnya ada air pastanya sedikit, karena ada starchnya dia akan mengikat nanti pastanya dengan seafoodnya dengan sausnya gitu. Ya. Yang namanya belajar nggak ada berhentinya. Chef ini dulu biar dilap aja dulu. Sip, biar enak. Oke. Nah ini kita siapkan aja buat apa? Untuk jusnya nanti kita ambil pada saat nanti untuk ya. Ya yang penting tuh dalam sebuah preparation ya kita itu adalah kita bilang mise en place atau persiapan pada saat kita masak ya, itu penting banget karena semuanya itu pasti biar jangan jauh-jauh, biar lebih praktis, lebih ini, jadi semua around us gitu ya, jadi mise en lebih place enak. Ya, mise en place itu yang kita diajarin di bidang kuliner itu dari awal. Jadi kalau kita masuk ke bidang kuliner, yang pertama kali diajarin itu adalah mise en place, preparation, persiapan. Sangat-sangat penting. Ya ini yang kita lakukan ini kan. Masaknya kan belum nih. Belum nah, masaknya. Masaknya belum nih. Nah, nanti sekarang mau bikin untuk cherry tomato garnishnya ya. Jadi ini kita pakai apa mix herb juga. Tadi yang mix herb yang tadi kita potong ya, basil dan thyme. Ya, ini kita campur dengan parsley-nya ya. Ini utuh aja dimasukin. Utuh aja. Oke. Gitu ya, basil ya. That's the masukkan garlicnya. Dicar aja istilahnya gitu ya. Jadi kita mau apa membuat dia ada proses karamelisasi di luarnya. Jadi baru kita kasih masuk. Jadi dia udah mulai mengupas ya sedikitnya. Dia pecah dia. Terus ada garlicnya, ada bau garlicnya ya. Nanti udah terakhir baru kita supaya nggak hitam. Nanti kita kasih masuk apa namanya chop herbs-nya kita masukkan ke dalam. Kemudian sini juga sama bisa disimpan ya. Ini kita masukkan herbs-nya. Oh, saya udah matiin apinya ya. Karena ini dah that's it. Kita simpan ya. Ya. Ini kita simpan dulu. Langsung didinginkan. Nah, sekarang kita mau file salmonnya dulu. Jadi salmon bisa sama skin, bisa juga without gitu ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan selera aja mau seperti apa. Nah ini kita sudah preparation untuk vegetable-nya udah selesai. Jadi tinggal kita buat dari seafoodnya aja ya. Ya jadi ini juga nih potongannya sebenarnya sama, kita bisa potong, kita mau potong dadu aja. Ya jadi seperti ini. Ya. Nah ini nanti kita tinggal potong sesuai selera, tapi karena supaya kelihatan salmonnya, make a bit bigger gitu ya. Jadi kita potong dadu, tapi agak besar. Ya ini habis potong salmon, ini kasih kominya suruh bersihin lagi. Sip. Oke.
masak sesuai package itu yang tadi bilang al dente, itu berarti ada satu di tengahnya itu masih ada satu crunch yang apa namanya terasa ya. Tapi kalau buat orang kita mungkin al dente ada yang mau agak lebih sedikit ya supaya lebih soft gitu ya. Jadi kalau kita nggak suka ada yang rasa-rasa mentahnya itu nggak mateng atau masih ada bite gitu ya. Nah ini untuk cup oilnya ya. Jadi kita tadi udah basil, parsley, sama thyme. Kemudian kita berikan olive oilnya ya di sini. Nah ini yang saya bilang oil yang bisa disimpan ya. Ya ini kita langsung taruh aja. Oh itu enak tuh. Ya. Oh. Ya. Jadi kalau di hotel tuh memang nggak pernah nggak ribet kan? Maksudnya jadi kalau lihat kita sekarang kayaknya kayaknya gampang ya gitu. Sebenarnya tidak gampang ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Se-mindset gitu ya nggak? Yeah. Kalau main kita udah set demikian rupa bahwa memang ribet bakalan terjadi gitu loh. So you live with it gitu loh. Nah ini jadi kita biarkan dulu, jangan dikasih garam dulu ya. Nanti udah mau kita tumis dulu, nanti baru kita kasih. Garam itu akan, kalau kita ngasih garam, dia akan narik airnya dari bahan, ya enggak? Jadi kalau sekarang dikasih garam terlalu awal, nanti airnya keluar, jusnya keluar. Jadi pas kita masak, nanti jadi kering malah. Oh, enak banget nih. Woi, cek di sana. Mantap. Nah, kita mau blender ya supaya jadi konsistensinya lebih puree. Nah ini thyme-nya nggak usah ikut ya, thyme-nya cuma buat dapat flavor aja. Flavornya aja. Ini sebenarnya kasih dingin dulu sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya. You wanna eat? Iya. Ya. Oke. Nah, oke. Ini kita blender, kemudian nanti baru kita tumis ya. Maunya halus? Halus ya. Nah jadi ini cherry tomato juga bisa dibuat seperti ini ya. Jadi di roast dulu sama, mungkin lebih cepat ya. Kalau ini dia sekitar 20-25 menit, kalau itu bisa lebih cepat. Yang penting udah browning, udah soft, kemudian baru dibuat seperti ini ya, di puree istilahnya kalau kita bilang ya. Wih. Wah. Wih. Mana sendoknya tadi? Enak ini. Ya ini dicocol aja sama toasted bread juga enak. Ya. Ini nggak usah dikasih olive oil lagi karena kan sudah ada tadi ya. Kan sudah. Oh, why don't we make ini aja dulu ya, seafoodnya ya. Jadi kan karena kita mau taruh di atasnya. Jadi karena pastanya biar nanti fresh banget gitu ya. Karena biasanya kalau saya pernah di Milan dulu tuh, mereka nggak ada yang prepare pasta duluan gitu. Jadi semuanya ala minute semua. Jadi risotto pun begitu ya? Iya, perlu waktu gitu kan. Tapi ya, you can see the difference. Bedanya pasti ada gitu ya. Iya. Nah, jadi ini kita sekarang bikin untuk seafoodnya. Oh ya, ini untuk finishingnya, ini lemon zestnya ya. Kita masukkan sini. Oh, ini langsung baunya langsung lemony sekali nih. Iya. Nah ini kita akan pan fried dulu. Ini kenapa dipisahin? Karena udang lebih lama dari salmon gitu ya. Jadi kita bikin. Mau dikasih minyak lagi atau enggak, Chef? Nggak usah. Ini sudah ada minyaknya. Yang penting panas. Terus kita sizzling. Baunya udah. Jadi salmon karena dia kematangannya lebih cepat dan kita maunya biar lebih soft gitu ya. Jadi dia terakhir. Oke, itu sudah. Ini kita masukkan sini aja ya. Oke. Itu kita siapkan ini aja nanti buat ini ya, nanti taruh di sini. Oke. Wow, that looks very nice. Nah nanti ini kita akan pakai lagi untuk tumis ini ya, bawang-bawang bombay-nya. Jadi nanti pastanya kita akan saute sedikit di sini.
Nah ini makanya Nggak usah kita sampai biarkan matang banget ininya. ya. Masa matang-matang banget ya? Kita nggak usah tahu mateng, nanti kan mateng. mateng lagi di ininya, di pan-nya nanti pas kita masukin ke sausnya. Iya. Oke. Ini bisa langsung ditaruh di atasnya. Bisa juga dia dicampur gitu ya. Nah ini kita sekarang tumis Onionnya. Kita pakai pan yang sama, coba ini. Ya, ini all flavornya all semua the ada di dalam juice is sini. there. Ya, here we go. Ini ada sisa ininya juga nih apa? Herbsnya. Oke. Don't waste the herbs. Don't waste the herbs. Ini ya. Nah ini bisa dicampur ke sana juga nggak apa-apa. Ya. Nanti kita bisa istilahnya dapat flavornya nanti di situ. Sekarang kita siapin untuk Pastanya. pastanya ya. Oke, pindah. Ini sausnya Ini basically taruh di sudah sini siap. aja, Chef. Ya. Taruh sini aja. Ini pastanya udah siap, sebenarnya sausnya juga udah siap. Ini tinggal sekarang kita boil angel hair ya. Biasanya tuh kalau untuk biasa pasta itu ya kalau di restoran Italia atau ini biasanya dia masuk ke second plate atau masuk di second course gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya bisa ada di main course juga ya, ada yang jual serve as a main course, tapi biasanya dia di second course. Nah, Oke. ini kan bisa plus kita sudah ready semua nih. Ini Siap. tinggal pastanya aja. Sip. Berarti ya. Nih, tinggal kita ini Chef. Oke. blast the pasta mau berapa nih? Ini cukup semua nih. Ya, nggak apa-apa. Ya, kira-kira ya buat 2 plate ya. Iya. Ini lebih sih dari 2 plate. Apa? Nah, ini kita boil sesuai dengan paket aja. Ya. Ya mungkin sekitar ya, 6-7 menit. Tapi nanti kita cek kalau misalnya ini kita bisa bikin lebih. Ini tugasnya Komi untuk memastikan bahwa pastanya Nggak over. al dente, tidak overcook. Mana tadi ini? Ini. The chicken. Kayaknya udah nih, Chef. Udah, yuk. Saya ini aja ya. Saya udah. Saya ini aja. Saya nyalain. Taruh langsung situ ya. Ya. Pindahin aja situ ya. Ya. Oke. Nih, Itu mungkin pastanya nggak sesuai sama takaran ini ya, tapi oke lah ya. nggak apa-apa. Maksudnya, We can do. ya. Ini ya. Saya ada airnya sedikit, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting onionnya sudah dimasak Ya. duluan kan, supaya dia nggak mentah. Betul. Karena ini cuman ngetos istilahnya. Jadi nggak perlu ada proses pemasakan yang terlalu lama. Ini saya siapkan piringnya. Nanti saatnya kita plating ya. This is Oke. good, man. Nah untuk ini kita tinggal ya di adjust sedikit aja untuk apa? Garam. Supaya cakep sedikit, supaya cakep sedikit. Nah, Parsley. parsley, chop parsley. Ini banyak pakai herbsnya gitu ya. Nah nanti ini boleh sudah cukup. Ini kita boleh makin panaskan sausnya aja. Atau itu masih panas sausnya? Saya taruh langsung sini. Dia masih panas tuh sausnya. Ya. Ini mau dibawa ke sana? Ya. Sausnya di sini aja. Ya, nah ini kita untuk penyajiannya ya. Nah, kita gini sekali. Kita senang pastanya agak berkuah supaya Cakep lah, cakep rapi. ya. Supaya cakep dan rapi. Oke. Sip. Nah, Nah, next. nanti sisanya baru kita terserah deh ya, mau diaduk boleh. Ya. Iya. Now, Sekarang ini kita tinggal ini taruh sini aja. nah jadi ini elevasi daripada ininya tuh biar dapet gitu ya. Jadi kita memberikan ya. Nah ini udah. Chef, Ya, cherry tomato. Tomatnya. Ini juga sama nih buat ya you can give one atau teksturnya nggak. Jadi tomatnya nggak cuman di sausnya aja, tapi kita ada tomat yang tadi ditumis sebentar. Kemudian ada ini pedas-pedasnya ada pedas-pedasnya. sedikit. Kasih chili pepperoncino kalau bilang ya. Pepperoncino, chili flakes. Chili flakes. Ini mau dikasih lagi? Mau? Sebetulnya pakai mau ini. digarnishin pakai ini juga bisa ya, pakai Kita gini thyme-nya, juga jadi boleh. lebih keren pakai thyme-nya sebetulnya. Kelihatannya lebih organik lah. Dan kita bikin yang toast barengan semua. Nah, check this one. Jadi ini Here we go. ya, beautiful.
Ini restaurant style ya. Kalau Ya, kita ini bistro rame, namanya. bistro. Kalau gitu lah. Kalau ini poolside. Iya, di poolside restoran. Nih, Ini boleh. Ini juga sebenarnya kita siram aja tapi jadi taruh di dua, atasnya. berarti dua ya. Gak apa-apa. Ini taruh aja tambahin tambah dikit. Ya. Saya boleh minta itunya. Kita habisin semuanya ya, Chef. Ya habisnya semua. Pas. Yang makan banyak kok. Pengembira banyak ya, jadi kita bisa. Ya, bisa minta itu? Iya. Nah ini kalau ini kita tinggal naruh aja. Jadi ini kita ini bistro style yang istilahnya nggak perlu cantik-cantik, yang penting makan. Yang penting makan. Iya. Oke. Itu masuk ke sausnya. Ini sausnya ini. Ini nggak usah lama-lama, ini udah panas. Iya, tinggal panas langsung keluar langsung. Dimatiin aja langsung, nggak usah mendidih lama. Jusnya, airnya ini dipasih. Jangan sampai kebuang tuh jusnya. That's the best part gitu ya. That's the best part. Iya, nah ini baru ini tinggal nanti kita kasih basil. Iya, siram aja. Kalau ini dia kayak guyur di atasnya aja gitu ya. Iya. Ini bistro style lah. Iya. Nah, Very nice. oke. Oke. Ini saya kasih daun basil. Terus kemudian kasih pepperoncino. Atau ini biasanya juga disajikannya secara terpisah ya. Kemudian ini bisa taruh. Ini kita kasih lebih banyak tomatnya. Oke. Ini ada bawang putih dikit. Oh iya. Ya, tinggal milih ya, mau yang mudah, mau yang susah. Susah dikit ya, tapi kan tetap yang penting bahan yang sama ya. Oke, jadi kalian lihat semuanya ya, nggak terlalu susah, gampang, bahan-bahannya lokal semua, tapi itu adalah masakan luar negeri ya. Chef, terima kasih banyak. Sama-sama, Ya. thank you juga. Mungkin suatu saat kita bisa masak-masak lagi. Guys, terima kasih. Try it out.